Halo, dengan Pak Satria di sini. Pada video kali ini kita akan membahas tentang perbandingan berbalik nilai. Oke, di video kali ini Bapak akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu tentang perbandingan. Kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang perbandingan senilai, sekarang Bapak akan bahas tentang perbandingan berbalik nilai. Nah, sebelum kita masuk ke perbandingan berbalik nilai, ada baiknya Bapak bahas sedikit saja tentang materi yang kemarin, tentang perbandingan senilai. Oke, perbandingan senilai kalau pengertiannya itu bisa didefinisikan seperti ini. Apabila salah satu variabelnya bertambah, maka variabel yang lain juga ikut bertambah. Nah, biasanya perbandingan senilai ini dirumuskan seperti gambar ini. A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Nah, seperti apa maksudnya? Nah, sekarang kita saksikan video latihan soalnya, oke? Oke, ini adalah latihan soal pertama. Ini masih bahas materi yang kemarin ya. Nah, jadi soalnya seperti ini. Sebuah toko kue selama 8 hari dapat membuat 240 kue. Nah, banyaknya kue yang dapat dibuat jika toko tersebut belanja selama 12 hari membuat kuenya. Oke. Nah, sekarang dalam soal ini kita lihat untuk menentukan dia merupakan perbandingan senilai atau berbalik nilai, kalian kembali lagi harus mengingat definisi yang tadi. Kalau perbandingan senilai kan kata bahasanya kayak gini. Apabila salah satu variabelnya bertambah, maka variabel lainnya juga bertambah. Kalau salah satu variabelnya berkurang, maka variabel lain juga berkurang. Itu ya. Nah, sekarang kita lihat sebuah toko kue selama 8 hari. 8 hari dia bisa membuat 240 kue, kan gitu. Nah, pertanyaannya banyaknya kue yang dapat dibuat oleh toko selama 12 hari. Oke, kalau 12 hari berapa kan gitu. Nah, berapanya ini kita bisa simbolkan dengan X. X itu yang akan kita cari. Nah, sekarang kita lihat variabelnya bertambah, maka variabel yang lain juga bertambah. Itu kalau senilai. Atau variabelnya berkurang, maka variabel yang lain juga berkurang. Sama-sama gitu ya. Nah, sekarang kita lihat. Dari 8 hari menuju 12 hari, itu kira-kira harinya bertambah atau berkurang? Bertambah ya. Nah, kalau bertambah, Bapak kasih tanda panah ke atas. Nah, kalau dia senilai, maka variabel yang sebelah sini, tuh, dia harusnya ke atas juga. Gitu ya, kalau senilai. Nah, sekarang kita coba cek. Oke, kalau 8 hari dia bisa bikin 240 kue, kira-kira menurut kamu kalau 12 hari, dia bisa membuat kue itu makin banyak atau makin sedikit dari 240? Oke, sekali lagi Bapak ulang ya. Kalau dia 8 hari bisa membuat 240 kue, menurut kamu kalau 12 hari kuenya makin banyak atau makin sedikit? Makin banyak tentu saja kan. Nah, kalau makin banyak berarti naik. Gitu. Nah, sekarang kita lihat tanda panahnya naik dan naik. Nah, maka otomatis ini yang dinamakan perbandingan senilai kan gitu kemarin ya. Nah, jadi kita bisa rumuskan langsung 8 per 12 sama dengan 240 per X. Nah, kita kali silang. 8 ke sini kan, kali X, 12 kali 240. 8 kali X adalah 8X, sama dengan 240 kali 12. Maka X-nya adalah 240 kali 12 dibagi dengan 8. Oke, Bapak naikkan dulu. Oke, nah sekarang kita bisa mencoret nih. Coret itu artinya kan sama-sama dibagi gitu ya.
8 Bapak coret dengan 240. 8 bagi 8, 1. 240 bagi 8, 30. Maka X sama dengan 30 kali 12. Maka nilai X 30 kali 12, 360. Nah, berarti X-nya adalah 360. X itu apa? Berarti banyak kue yang dapat dibuat oleh toko selama 12 hari adalah 360 buah kue. Seperti itu ya. Oke, itu soal yang pertama. Kita ke soal yang kedua. Nah, ini juga hampir sama. Yes. Pak naikkan. Oke, sebuah konveksi dapat menjahit 150 potong pakaian selama 6 hari. Kira-kira berapa banyak pakaian yang dapat dijahit selama 21 hari? Oke, cara yang sama ya. 150 potong dikerjain selama 6 hari. Berapa banyak pakaian yang dapat dijahit selama 21 hari? 21 hari. Berarti di sini X-nya. Gitu kan? Oke, 150 potong selesai 6 hari. Berapa kalau 21 hari berapa potong dia dapat nyelesain? Oke, kita cek tanda panahnya. 6 hari ke 21 hari bertambah. Oke, 6 hari dia dapat 150 potong. Kira-kira kalau 21 hari makin banyak atau makin sedikit dia dapatnya? Makin banyak tentu saja. Nah, dilihat tanda panahnya ke atas keduanya. Berarti dia perbandingan senilai. Kita bisa buat rumus sekarang. Ini per X sama dengan 6/21. Naikkan. Oke, kita kali silang seperti tadi. 6X sama dengan 150 kali 21. X-nya sama dengan 150 kali 21 per 6. Oke, Bapak mau coret-coret dulu. 6 dengan 21 sama-sama dibagi berapa? Bagi 3 ya. 6 dibagi 3, 2. 21 bagi 3, 7. Ada yang bisa dicoret lagi? Ada. 2 dengan 150. 2 bagi 2, 1. 150 bagi 2, 75. Oke, berarti X-nya 75 dikali 7. 75 dikali 7 itu adalah berapa? 75, 525. Oops. 525. Oke. Nah, maka pakaian yang dapat dijahit selama 21 hari adalah 525 potong. Oke, seperti itu ya. Ini kan cuman mengulang kembali tentang perbandingan senilai. Nah, sekarang kita akan bahas, ini yang materi hari ini, kita akan bahas tentang perbandingan berbalik nilai. Kita melihat penjelasannya dulu. Oke, perbandingan senilai kan sudah, sekarang next. Nah, ini perbandingan berbalik nilai. Nah, kalau definisinya di sini adalah apabila salah satu variabelnya bertambah, maka variabel yang lain akan berkurang. Itu juga berlaku sebaliknya. Maksudnya sebaliknya itu kayak gini. Kalau salah satu variabelnya berkurang, maka variabel yang lain menjadi bertambah, ya. Kebalikannya dia. Nah, makanya rumusnya di sini A1 sama dengan B2 kan berbalik dia rumusnya. A2 sama dengan B1 kayak gini ya. A1 per A2 sama dengan B2 per B1. Biar lebih paham, kita langsung ke latihan soal. Oke, untuk ini Bapak sudah siapkan 5 latihan soal. Silahkan diperhatikan dengan baik ya.
Oke. Oke, kita mulai. Nah, satu kotak coklat dibagikan kepada 12 anak, masing-masing akan mendapat 8 buah coklat. 12 anak, masing-masing dapat 8 coklat. Nah, sekarang jika coklat tersebut dibagikan kepada 16 anak, maka banyak coklat yang didapat masing-masing anak berapa? Oke, kita buat seperti tadi. 12 anak. Bapak ganti warna ininya deh. Pakai kuning ya. Oke, ulang ya. 12 anak. Itu masing-masing dapat berapa tuh? 8. Oke, terus kalau 16 anak, dapatnya berapa? Gitu. Nah, satu coklat, kalau dibagi ke 12 anak, oke, Bapak ulang ya. Kalau satu kotak coklat dibagi kepada 12 anak, mereka masing-masing dapat 8 buah. Nah, sekarang satu kotak coklat itu akan dibagi kepada 16 anak. Kira-kira berapa dapat anaknya? Makin banyak atau makin sedikit? Kan gitu pertanyaannya. Oke, kita lihat. 12 anak ke 16 anak. 12 ke 16 bertambah kan tuh. Oke, nah sekarang ini. Satu kotak dibagikan ke 12 anak, dapatnya 8 buah. Nah, kalau satu kotak dibagikan ke 16 anak, kira-kira ke 16 anak ini makin banyak dapatnya atau makin sedikit? Pak ulang, satu kotak kalau dibagiin ke 12 anak, dapatnya 8 buah. Nah, kalau satu kotak ini dibagikan ke 16 anak, kira-kira mereka dapatnya makin banyak atau makin sedikit? Makin dikit dong, karena makin banyak orangnya, kan gitu. Nah, berarti kalau makin dikit, tandanya turun. Nah, di sini terlihat panah naik dan panah turun. Nah, kalau panah naik dan panah turun, itu artinya dia perbandingan berbalik nilai. Oke, kita masukkan ke rumus ya. 12 per 16 sama dengan 8 per X. Nah, bedanya perbandingan berbalik nilai dengan senilai adalah ada yang dibalik di sini. Sama dengan X per 8. Oke, itu ya. Nah, sekarang baru kita kali silang. 16X, Bapak buat di sini ya. Oke, 16X sama dengan 12 dikali 8. Maka X sama dengan 12 kali 8 per 16. Bapak akan coret dulu. 8 dibagi 8, 1. 16 dibagi 8 berapa nih? 2. 2 lagi dengan 12, berarti ini 6. Maka X-nya 6. Nah, jadi kalau satu kotak coklat itu dibagi ke 16 anak, maka mereka dapatnya sekarang adalah 6 buah. Seperti itu. Makin dikit dapatnya ya. Oke, kira-kira ngerti ya? Belum mungkin. Oke, kita lanjut ke soal kedua. Soal kedua. Oke, sebuah rumah dikerjakan oleh 12 orang pekerja akan selesai dalam waktu 30 hari. Jika dikerjakan oleh 15 orang, berapa hari yang diperlukan untuk menyelesaikan rumah tersebut? Oke, kita langsung kerjain. 12 orang itu selesai dalam waktu 30 hari. Jika dikerjakan oleh 15 orang, oke, bertambah sekarang orangnya. Kira-kira selesainya makin cepat atau makin lama kan gitu ya. Oke, sekarang kita cek 12 orang menjadi 15 orang. Tambah dong. Nah, kalau 12 orang selesai dalam waktu 30 hari, kira-kira kalau 15 orang makin cepat atau makin lama selesainya? Makin cepat dari 30 hari atau makin lama daripada 30 hari? Makin cepat dong dari 30 hari ya. Nah, karena dia makin cepat dari 30 hari, berarti dia turun. Gitu.
Kok turun, Pak? Ya, 12 orang 30 hari. Makin cepat dari 30 hari itu berapa hari aja? Bisa 29 hari, 28 hari, 27, 20 hari. Itu kan makin turun harinya, maka tanda panahnya di sini juga turun kayak gitu ya. Oke, kita lanjut. Masukkan angka 12 per 15 sama dengan 30 per X. Dibalik 12 per 15 sama dengan X per 30. Oke, dikali silang 15X sama dengan 30 kali 12. Maka X 30 kali 12 per 15. Kita coret 15 dan 30. 2, berarti 2 kali 12, maka X sama dengan 24. Nah, kalau pakai 16 orang, maka dia akan selesai dalam waktu 24 hari. Makin cepat selesai. Oke, soal kedua sudah, lanjut. Oke, next ya. Sebuah kereta api berjalan selama 5 jam dengan kecepatan rata-rata 56 km per jam. Jika kereta api yang lain dapat menempuh jarak tersebut dalam waktu 4 jam, tentukan kecepatan rata-ratanya. Oke, langsung. 5 jam. Berapa tuh? Sorry. Sorry. Oke, 5 jam dapatnya 56 km per jam. Kalau 4 jam berapa? Nah, kalau 5 jam gimana nih? Sebab kan 5 jam dengan 5 jam dia kecepatannya 56 km per jam. Itu menempuh suatu jarak kan itu. Nah, sekarang ada kereta lain, dia dapat menempuh jarak tersebut dalam waktu 4 jam. Kira-kira makin ngebut apa makin pelan itu kereta api? Kita ulang ya. Jadi ada sebuah jarak antara kota A dan kota B. Nah, kereta A dia dengan waktu 5 jam jarak tersebut dapat ditempuh dalam waktu 5 jam dengan kecepatan 56 km per jam. Nah, sekarang ada kereta yang lain, jarak tersebut dapat ditempuh dengan hanya waktu 4 jam. Lebih cepat kan ya? Nah, kira-kira dengan waktu 4 jam berarti otomatis kecepatannya makin slow dia, makin lambat atau makin cepat digas kereta apinya? Makin cepat dong harusnya ya. Oke, kita cek 5 ke 4. Turun. Oke, terus tadi kan 5 jam 56 km per jam. Itu kecepatan ininya, speedometernya. Kalau kereta api pakai apa tuh? Ya, dengan 5 jam kecepatannya 56 km per jam. Kalau dengan 4 jam berarti makin kencang lagi. Nah, makin kencang dari 56 km per jam itu berapa aja? 57, 58 km per jam, 59, 60, 70, dan seterusnya. Berarti tandanya di sini adalah naik. Paham kira-kira nih yang kecepatan? Ya, seperti itu Bapak ulang ya. Jadi kalau 5 jam dengan kecepatan 56 km per jam, itu kecepatan kereta apinya. Nah, kalau dengan waktu 4 jam, kira-kira kan dia makin ngegas gitu ya kereta apinya. Makin cepat berarti. Nah, makin cepat dari 56 km per jam itu berapa? 57, 58, 59, dan 60. Maka panahnya naik seperti itu. Oke, kita langsung lihat. Turun dan naik. Berarti berbalik nilai udah. Oke, bisa kita buat langsung. Nah, kalau kalian sudah paham mengenai ini, bisa langsung dibalik aja kayak gini. Nah, kan nggak ribet banyak nulis ya. Langsung dikali silang. 5 kali 5, 6. Maka X sama dengan 5 kali 5, 6 per 4. Ini Bapak bagi 4.
1, 56 bagi 4 di berapa ya? 14 ya. Oke, berarti sisa 5 kali 14. Nah, maka X-nya adalah 5 kali 14. Berapa? 70 ya. 70 per jam. Oke, nah berarti dengan waktu 4 jam, berarti kecepatan yang digunakan oleh kereta tersebut makin bertambah ya, 70 km per jam. Oke, soal nomor 3, lanjut sekarang berikutnya. Oke, nah ini dibaca sekarang. Seorang petani mempunyai persediaan makanan untuk 40 ekor sapi selama 15 hari. Jika petani itu membeli 10 ekor sapi lagi, maka persediaan makan itu akan habis dalam waktu berapa hari habis? Oke, 40 ekor habis dalam waktu 15 hari. Nah, sekarang jika petani itu membeli 10 ekor sapi lagi, maka persediaan makanan akan habis dalam waktu 10 ekor. Apakah begini Bapak buatnya? Nah, itu yang pertanyaan Bapak. 40 ekor, 15 hari, 10 ekor, berapa? Ini kan, membeli 10 ekor lagi. Apakah benar Bapak buat seperti ini? Salah ya, bukan 10 ekor. Tetapi, kalian coba baca dengan baik soalnya. Oke, ya. 40 ekor sapi awalnya. Nah, terus petani itu membeli lagi 10 ekor sapi lagi. Berarti berapa sapinya sekarang? 40 ditambah 10. Berarti 50 ekor. Ya, bukan 10 ekor. Nah, di sini sering salah siswa. Oke, itu diperhatikan. Maka nih, X. Oke, 40 ekor sapi makanannya habis dalam waktu 15 hari. Kalau nambah sapinya, kira-kira makanannya makin cepat habis atau makin lama habisnya? Cek ya, 40 ke 50 naik. 40 ekor 15 hari. Kalau 50 ekor makanannya makin cepat habis atau makin lama habis? Makin cepat. Makin cepat dari 15 hari itu berapa aja? 14, 13, 12, 11, 10. Maka tanda panahnya turun. Tuh. Oke, sekarang tinggal hitung, gampang banget udah nih. So ya, 40 per 50 sama dengan X per 15. Ya, kali silang. Kali 15. Maka X sama dengan 40. 15 per 50. Coret nolnya dulu. Baru 5 dengan 15. 3, maka X-nya 4 kali 3. Oke, 12 hari sudah habis ya, makin cepat habis. Terakhir sekarang. Oke, nah soal terakhir ini kalian buat sendiri di kertas lempiran. Ya, kertas lempiran. Lalu kalian buat dengan cara, nah kalau sudah, kalian langsung kirim ke WA pribadi Bapak. Ya, jawabannya kirim ke WA Bapak. Ini adalah soal rahasia. Rahasia. Ya, kenapa gitu? Ya, kalau yang nonton videonya sampai habis, dia akan tahu ada soal seperti ini. Nah, bagi yang menjawab soal ini dan ngirim ke WA-nya Bapak akan dapat poin plus. Oke, kalau dapat poin plus itu kalau misalnya nanti nilai kalian jelek, Bapak bisa bantu dengan ini. Ya, jadi sekali lagi soal nomor 5 ini kalian kerjakan sendiri, tulis di sebuah kertas, tulis yang rapi, tambahkan nama nomor kelas kalian, kirim melalui Japri-nya Bapak. Nanti kalau jawabannya benar, Bapak akan kasih poin plus. Jangan dikasih tahu temennya ya. Nanti semuanya dapat poin ya. Oke, segitu video kali ini. Untuk latihan, Bapak akan berikan Google Form yang harus kalian jawab nanti ya. Oke, selamat pagi.